Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan berpidato pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat bulan September ini. Isu serangan Israel ke Doha, Qatar, serta kondisi terkini Palestina akan menjadi salah satu topik pidato Prabowo di sidang Majelis Umum PBB ke-80 itu. Akan ada sekitar 140 pertemuan dalam sidang Majelis Umum PBB tersebut, dan Presiden Prabowo sudah menentukan pertemuan mana saja yang akan dihadirinya secara langsung. Sedangkan pertemuan-pertemuan lainnya yang tidak dihadiri Presiden akan diwakilkan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono serta para pejabat tinggi lainnya. Topik tentang Palestina akan menjadi pembicaraan yang paling hangat dalam sidang Majelis Umum PBB kali ini, terutama setelah sejumlah negara di dunia, termasuk beberapa negara barat seperti Prancis, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru menyatakan akan mengakui negara Palestina secara resmi di sidang Majelis Umum PBB. Sebelum negara-negara tersebut, sudah ada sekitar 147 negara lainnya yang mengakui kedaulatan Palestina, termasuk Indonesia yang selalu konsisten berada di barisan terdepan dalam membela hak-hak kemerdekaan Palestina sejak proklamasi kemerdekaan RI 80 tahun yang lalu. Indonesia seperti juga negara-negara pendukung Palestina lainnya sudah menyodorkan solusi dua negara yang menekan Israel untuk berkomitmen pada gencatan senjata dan perdamaian. Pengakuan kedaulatan atas negara Palestina yang akan dideklarasikan sejumlah negara di sidang Majelis Umum PBB itu merupakan langkah simbolis untuk mempertegas solusi dua negara yang menambahkan Palestina dan Israel menjadi dua negara yang hidup berdampingan secara damai di kawasan Timur Tengah. Namun belum, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan sikap kerasnya yang arogan tanpa tedeng aling-aling menentang solusi dua negara. Netanyahu bahkan menyatakan tidak akan pernah ada negara Palestina, seraya mengklaim bahwa seluruh wilayah Palestina adalah wilayah Israel. Pernyataan Netanyahu ini mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat, seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, yang juga menegaskan tidak akan ada negara Palestina. Marco Rubio menyebut langkah Israel mencaplok tepi barat sebagai hal yang perlu dilakukan guna menghancurkan prospek negara Palestina merdeka. Menlu AS ini juga mengkritik rencana sejumlah negara yang akan mengakui negara Palestina pada sidang Majelis Umum PBB ke-80. Dalam upayanya mencaplok wilayah tepi barat, pemerintah Israel terus meningkatkan pembangunan pemukiman di kawasan ini yang akan diisi penduduk negaranya. Dan serangan demi serangan juga terus dilancarkan Israel ke wilayah Gaza, yang kemudian melebar ke negara-negara lainnya di kawasan Timur Tengah tanpa menghormati kedaulatan negara-negara tersebut. Baru-baru ini, Israel melancarkan serangan udara ke Doha, Qatar, dengan dalih menyasar para pemimpin Hamas yang dituduhnya bersembunyi di negara tersebut. Serangan ini mengakibatkan tewasnya sejumlah penduduk sipil Qatar. Sejumlah negara termasuk Indonesia mengecam keras serangan ini. Presiden Prabowo bahkan langsung menelpon Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamid Al Thani menanyakan kondisi terkini Qatar pasca serangan Israel ke Doha. Presiden Prabowo mengatakan bahwa serangan Israel ke Doha, Qatar merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk diantaranya piagam PBB, serta pelanggaran atas kedaulatan Qatar, dan ancaman besar terhadap keamanan dan perdamaian kawasan. Israel menantang dunia, bisa dibayangkan seperti apa situasinya nanti pada saat sejumlah negara termasuk beberapa negara barat secara resmi menyatakan dukungannya atas negara Palestina merdeka. Amerika Serikat yang mempunyai hak veto di Dewan Keamanan PBB diperkirakan akan memveto keputusan tersebut, dan Israel akan semakin petantang-petenteng melecehkan negara-negara pendukung Palestina merdeka. Kehadiran Presiden Prabowo yang akan berpidato tentang Palestina di Majelis Umum PBB akan semakin mempertegas sikap Indonesia yang selalu membela bangsa Palestina, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa tinggal diam dalam menghadapi dinamika global. Karena gejolak apapun yang terjadi di berbagai belahan dunia akan berpengaruh terhadap situasi di dalam negeri, terutama di bidang ekonomi. Presiden Prabowo memutuskan untuk hadir langsung dan berpidato di Majelis Umum PBB setelah selama 10 tahun terakhir ini, Presiden RI ke-7 Joko Widodo hanya mewakilkan kehadirannya kepada Menteri Luar Negeri. Di sidang Majelis Umum PBB ke-80 ini,
Presiden Prabowo juga akan menyampaikan visi Astacita yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia di masa kepemimpinannya. Men of our time.